Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Iman Harimawan selaku PJMK dari mata kuliah praktik pelaporan bisnis berkelanjutan. Di sini kami dari kelompok 4 kelas N akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik pelaporan bisnis berkelanjutan. Boleh di next. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ferry Wahyu Nugroho dengan NIM akhir 120, ada Seifan Prameswara dengan NIM akhir 175, ada Ilham Putra dengan NIM akhir 216, ada Jeremy Fernando dengan NIM akhir 227, dan yang terakhir ada Mikdad Muhannad dengan NIM akhir 260. Berikut untuk topik bahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada company profile, lalu ada strategi ESG perusahaan, ada gap analysis, ada ESG framework, dan yang terakhir ditutup dengan pembuatan ESG material topics. Boleh di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait company profile dari kedua perusahaan. Boleh di next. Di sini kami dari kelas N mendapatkan pembagian industri retailer. Untuk perusahaan Indonesia-nya sendiri itu ada perusahaan Bukalapak. Di sini perusahaan Bukalapak itu merupakan situs belanja online terpercaya di Indonesia yang menjual beragam produk yang dibutuhkan seluruh masyarakat di Indonesia. Dan bentuknya sendiri itu berbentuk e-commerce. Lalu Bukalapak sendiri itu didirikan pada 10 Januari tahun 2010 untuk memfasilitasi para pelaku UMKM dalam melakukan transaksi jual belinya. Dan untuk proses bisnis dari Bukalapak sendiri menyediakan platform untuk mempertemukan penjual dan pembeli atau konsumen akhir dalam melakukan transaksi jual beli. Dan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan Bukalapak itu berasal dari komisi atas penjualan, penghasilan dari iklan dan promosi, dari fee logistik, dan pendapatan dari layanan buka pengadaan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu untuk perusahaan top company-nya sendiri yaitu perusahaan Ionco Ltd. Di sini perusahaan Ion itu mengelola kegiatan usaha perusahaan yang bergerak di bidang retail, pembangunan keuangan, jasa-jasa dan usaha yang berkaitan dengan itu melalui kepemilikan saham. Untuk milestone dari perusahaan Ion sendiri itu pada tahun 1970 didirikan perusahaan bernama Jasco Co Ltd. Dan pada tanggal 21 Agustus tahun 2001 perusahaan Jasco ini berganti nama menjadi perusahaan Ion Co Ltd. Dan pada tanggal 21 Agustus tahun 2008 Ion beralih ke struktur perusahaan induk murni dengan Ionco Ltd sebagai intinya, dan bisnis retail Ionco Ltd dialihkan ke Ion Retail Co Ltd. Dan untuk proses bisnis dari perusahaan Ion ini mendistribusikan barang kebutuhan sehari-hari kepada konsumen akhir. Jadi di sini bentuknya itu mereka membuat sebuah mall yang nantinya menjual produk ke konsumen akhir. Dan keuntungan yang diperoleh itu berasal dari penjualan produk barang dagangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh next. Nah, baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai strategi ESG perusahaan top company, yaitu perusahaan Ionco Ltd. Next. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai framework ESG dari perusahaan Ionco Ltd. Bisa dilihat dari gambar di samping. Ion sendiri itu telah berupaya memecahkan masalah lingkungan dan sosial tidak hanya di tokonya dan melalui pengembangan produk, namun di seluruh rantai pasokan termasuk logistik dan pemasok. Namun upaya ini saja tidak cukup untuk mengambil tindakan terhadap permasalahan lingkungan perusahaan. Masing-masing juga harus melakukan perubahan signifikan dalam cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai perusahaan yang terhubung erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, Ion yakin bahwa memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dengan pelanggan guna membentuk masyarakat yang berkelanjutan dengan menggunakan hidup sebagai kata kunci. Ion sendiri telah mendefinisikan keseluruhan visi mengenai area aktivitas keberlanjutan dan tindakan spesifik yang akan diambil Ion melalui aktivitas bininya sebagai Ion Sustainability Compass. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping juga bahwa ada 3 bagian. Yang pertama itu bagian dalam, yaitu menjelaskan tindakan spesifik untuk mencapai keberlanjutan. Lalu ada bagian
luar yang menjelaskan kebijakan kelompok untuk mencapai keberlanjutan, dan yang terakhir yaitu spindle utama kompas, di mana dijelaskan mengenai 14 bidang kegiatan ION itu sendiri. Next. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ESG Materiality Topic atau Matrix dari ION CO Ltd. Nah, dari gambar di samping kita bisa menyimpulkan bahwa topik ESG prioritas tinggi yang diambil oleh ION itu yang pertama ada perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca. Topik ini sangat penting bagi ION karena operasi perusahaan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Dampak perubahan iklim juga dapat berdampak negatif pada rantai pasokan dan operasi perusahaan. Yang kedua yaitu penggunaan energi. Topik ini penting bagi ION karena perusahaan menggunakan banyak energi untuk menjalankan tokonya. Biaya energi juga merupakan komponen signifikan dari biaya operasi perusahaan. Lalu yang ketiga atau terakhir ada limbah. Topik ini penting bagi ION karena perusahaan menghasilkan banyak limbah dari operasinya. Limbah ini dapat berdampak negatif pada lingkungan dan reputasi perusahaan. Next. Lalu topik ESG yang memerlukan perhatian. Nah, topik ESG dengan dampak tinggi pada masyarakat, tetapi relevansi rendah bagi ION itu yang pertama ada hak asasi manusia. Topik ini penting bagi ION karena perusahaan memiliki rantai pasokan global yang luas. Ada resiko bahwa pekerja di rantai pasokan perusahaan mungkin dieksploitasi atau diperlakukan tidak adil. Lalu yang kedua ada kondisi kerja. Topik ini penting bagi ION karena perusahaan mempekerjakan banyak karyawan. Kondisi kerja yang buruk dapat menyebabkan moral yang rendah, pergantian staf yang tinggi, dan masalah lainnya. Lalu ada topik ESG dengan dampak rendah pada masyarakat tetapi relevansi tinggi bagi ION adalah yang pertama ada kepatuhan regulasi. Topik ini penting bagi ION karena perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kegagalan untuk mematuhi peraturan ini dapat mengakibatkan denda dan sanksi lainnya. Lalu ada tata kelola perusahaan. Topik ini penting bagi ION karena perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tata kelolanya sehat dan efektif. Tata kelola perusahaan yang buruk dapat merusak reputasi perusahaan dan menarik investor. Lalu dari kami sendiri ada rekomendasi dari kesimpulan tadi. Yang pertama ada mengurangi emisi gas rumah kaca. ION dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan berinvestasi dalam energi terbarukan, meninggalkan efisiensi energinya, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Lalu mengurangi limbah. ION dapat mengurangi limbah dengan menerapkan program daur ulang dan kompos, mengurangi kemasan, dan mendesain produk yang lebih tahan lama. Lalu meningkatkan kondisi kerja. ION dapat meningkatkan kondisi kerja dengan menawarkan gaji dan tunjangan yang kompetitif, menyediakan pelatihan, dan pengembangan yang berkualitas. Yang keempat, memperkuat kepatuhan regulasi. ION dapat memperkuat kepatuhan regulasi dengan menerapkan program kepatuhan yang kuat, melakukan pelatihan kepatuhan untuk karyawannya, dan bekerja sama dengan otoritas regulasi. Yang kelima atau terakhir, meningkatkan tata kelola perusahaan. ION dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dengan memperkuat dewan direksinya, meningkatkan transparansi, dan menerapkan kebijakan kompensasi yang adil. Next. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai ESG roadmap dari perusahaan ION Co Ltd. Nah, dapat dilihat dari gambar di bawah, ION itu telah berupaya mengurangi CO2 emission pada tahun 2008 menjadi perusahaan retail pertama di Jepang yang menetapkan target pengurangan CO2. ION mencapai targetnya pada tahun 2011, setahun lebih cepat dari jadwal. Pada tahun 2016, ION mengumumkan visi dekarbonisasi ION yang bertujuan untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih dan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk pelanggan. Dapat dilihat pada gambar di bawah, ION telah membuat roadmap di mana menjelaskan sasaran pencapaiannya. Bisa dilihat sampai tahun 2023, visi ION masih sama, yaitu mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih. Lalu pada tahun 2025, mengalihkan semua listrik yang digunakan pada lokasi ION Mall menuju energi terbarukan. Pada tahun 2030 ada beberapa sasaran, yaitu beralih ke energi terbarukan untuk 50% listrik yang digunakan oleh toko-toko dan mengalihkan fasilitas berskala besar seperti ION Retail dan ION Town ke energi terbarukan. ION menargetkan untuk mencapai sasarannya pada tahun 2040. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai gap analysis dari perusahaan top company, yaitu ION, dan juga perusahaan Indonesia, yaitu Bukalapak. Nah, pertama kita akan membahas mengenai standar yang digunakan dari perusahaan Bukalapak terlebih dahulu. Nah, standar yang digunakan Bukalapak ini itu adalah standar dari OJK, yaitu nomor 51 garis miring POJK
2017. Nah, standar ini itu diwajibkan bagi perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaan terbuka yang ada di Indonesia untuk diimplementasikan di proses bisnis mereka dan juga dilaporkan di laporan keuangan. Nah, namun menurut laporan tahunan perusahaan itu, penerbitan laporan keberlanjutan ini itu merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi atau peraturan yang berlaku kepada pemangku kepentingan. Nah, menurut apa yang kami analisis, yaitu berdasarkan informasi dari Bukalapak ini, itu Bukalapak tidak mengadopsi GRI standar internasional, yaitu GRI ataupun SASB pada laporan tahun 2023. Bukalapak hanya menggunakan standar yang diwajibkan oleh regulasi atau pemerintah untuk dipatuhi. Nah, ini dapat membuat pertimbangan bagi investor atau pihak eksternal mengenai kualitas dari laporan Bukalapak, dan juga dapat menyimpulkan seperti Bukalapak ini masih kurang menyadari isu keberlanjutan karena secara internasional, karena mereka masih belum menggunakan standar tersebut. Nah, namun perlu dipertimbangkan kembali bahwa standar internasional ini tidak diwajibkan di perusahaan Indonesia, karena standar ini membutuhkan sumber daya yang banyak untuk penerapannya dan juga pelaporannya. Jadi jika perusahaan di Indonesia hanya berorientasi pada investor lokal, maka Bukalapak ini tidak perlu mengadopsi standar internasional. Penerapan GRI itu juga membutuhkan sumber daya yang signifikan untuk membuat perusahaan tidak mengadopsi standar internasional. Berikutnya adalah standar yang digunakan oleh ION. Nah, ION ini menggunakan standar TCFD yang pertama mereka membahas mengenai governance. Nah, di sini governance dari ION itu singkatnya mereka membuat peraturan. Jadi peraturan ini yang akan digunakan, diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang berafiliasi. Jadi kan ION ini adalah perusahaan retail yang mereka membuka mall, dan mall ini akan berisi perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha bisnis lain yang sendiri, yang mereka ada di dalam mall tersebut. Nah, perusahaan ini itu harus menuruti peraturan dari ION. Jadi ION ini harus membuat peraturan yang mereka dapat digunakan oleh usaha-usaha yang ada di mall mereka. Nah, ini dari gambar yang ada di sini itu dari Board of Directors itu dia mereka mengawasi ION Management Committee. Nah, ION Management Committee ini yang akan membuat peraturan tersebut, kemudian akan menyalurkannya kepada grup-grup company yang ada di perusahaan mereka. Kemudian grup company ini akan menerapkan dan membuat laporan ke ION Management Committee, dan kemudian mereka akan meneruskannya ke Board of Directors. Nah, kemudian ada climate related strategies. Ini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh ION, yaitu untuk menangani isu iklim, yaitu mereka analisis skenario untuk memenuhi target 1,5 derajat Celcius, kemudian cakupan risiko dan peluang terkait perubahan iklim mereka menganalisis, kemudian dampak finansial dan strategis yang signifikan terkait perubahan iklim. Dari sini pada laporan keuangannya mereka menyebutkan bahwa ada 2 kerugian langsung dan tidak langsung, dan kemudian disimpulkan melalui kedua definisi tersebut, risiko finansial itu ada berada di operasi toko masing-masing. Kemudian ada nature related strategies. Di sini mereka mengidentifikasi ketergantungan yang berhubungan dengan alam, dampak, risiko, dan peluang, dan kemudian menilai dampak, risiko, dan peluang dari ketergantungan alam. Di sini itu laporan yang ada di laporan keberlanjutan ION. Jadi ini bukti identifikasi mereka dari produk, kemudian degree of dependence, dan juga degree of dependence di hit pada produk-produk yang ada di sini. Kemudian ada
kategori, yaitu di sini ada risk dan opportunity. Jadi menurut standar TCFD itu ada physical risk dan juga transition risk. Jadi physical risk ada acute dan juga chronic, dan di transition itu ada policies, regulation, market, teknologi, dan reputation. Di sini mereka menjabarkan semua risk dan opportunities-nya mereka, dan juga mengidentifikasi impact dari beberapa risiko dan juga peluang itu. Kemudian ada risk management, jadi pengelolaan risiko dan dampak sehari-hari ditangani berdasarkan per perusahaan dan per departemen. Untuk risiko yang tidak dapat dikelola oleh masing-masing perusahaan, misalnya risiko yang disebabkan oleh faktor eksternal, risk management komite akan mengambil keputusan mengenai kebijakan respons dan berupaya untuk meramalkan, memprediksi, dan mencegah risiko serta dampaknya. Kemudian inisiatif targets and policies. Ini adalah inisiatif terkait perubahan iklim dan target kuantitatif. Di sini dalam hal inisiatif terkait iklim, pada tahun 2018 perusahaan mengumumkan visi dekarbonisasi ION dan telah menjalankan inisiatif seluruh grup untuk mencapai nol emisi CO2 pada tahun 2040. Kemudian ION telah secara proaktif menjalankan inisiatif terkait alam berdasarkan per produk dan per perusahaan yang beroperasi, termasuk peluncuran produk perdagangan yang adil dan produk bersertifikasi MSC, dan juga pembentukan biotop di lahan toko, penerapan konstruksi kayu menggunakan kayu bersertifikat FSC dan di lingkungan mini-stop, dan banyak lagi. Nah, mengenai roadmap yang tadi sudah dijelaskan pada bagian pertama, itu mereka juga melaporkan detail dari roadmap tersebut. Jadi di sini tujuan dan juga objektif mereka di tahun 2021, 2025, 2030, sampai 2040, yang dimana 2040 itu mereka sudah mencapai zero emission. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari kedua ini, itu Bukalapak itu tidak menggunakan standar internasional, sedangkan ION itu menggunakan standar internasional, yaitu TCFD. Nah, Bukalapak itu berfokus pada e-commerce dan UMKM pada laporan keberlanjutannya, sedangkan ION itu fokus pada implementasi aturan kepada perusahaan afiliasi. Nah, kemudian Bukalapak ini standar hanya mencakup isu lokal, dan sedangkan ION ini standarnya mereka mencakup isu yang lebih besar karena mereka memiliki cabang di banyak negara. Kemudian argumen yang dapat kami ambil setelah menganalisis kedua standar perusahaan tersebut adalah bahwa standar itu sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Bukalapak yang berfokus pada UMKM sangat mengemphasiskan upaya dan cara dalam mengembangkan UMKM menjadi lebih baik. Sedangkan ION ini berusaha untuk menerapkan aturan yang dirancang untuk menjaga keberlanjutan perusahaan di berbagai negara. Keduanya ini memiliki fokus dan implementasi yang berbeda sesuai dengan inti dan konteks operasional mereka masing-masing. Namun jika dibandingkan, jika disuruh memilih antara satu perusahaan, itu standar ION ini masih dapat dikatakan lebih baik daripada Bukalapak. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi SWOT ESG perusahaan dari Bukalapak. Jadi strength yang dimiliki Bukalapak ini, mereka memiliki daftar CSR di laporan keberlanjutannya yang diungkapkan beserta topik SDGs dan penjelasannya juga. Kemudian komitmen terhadap pemberdayaan UMKM dan inovasi dalam teknologi dan ekonomi digital. Kemudian weakness-nya mereka kurang fokus pada isu lingkungan, meskipun tetap diungkapkan pada laporan keberlanjutan, isu yang ditekankan ini masih lebih condong ke laporan tentang isu mengenai sosial dan ekonomi. Kemudian tidak mengadopsi standar internasional. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya sumber daya. Kemudian tidak memiliki roadmap yang jelas. Jadi dari bagian yang pertama tadi hanya membahas mengenai roadmap dari ION, karena roadmap dari Bukalapak ini masih belum disclose di laporan keberlanjutannya mereka. Kemudian opportunities dari Bukalapak ini dapat menggunakan data dan teknologi dari operasi perusahaan untuk mengembangkan strategi perusahaan yang lebih efektif, karena mereka berada di bidang e-commerce, maka mereka pasti mempunyai data yang cukup untuk
mengembangkan strategi. Kemudian trade-nya adalah kesadaran investor dalam keberlanjutan akan menekankan perusahaan untuk mengembangkan strategi yang lebih baik. Kemudian dan persaingan antara perusahaan lain akan semakin sulit jika perusahaan ini yang berada pada industri yang sama banyak yang menggunakan standar internasional. Kemudian berikutnya untuk ION, yaitu strength yang dimiliki ION ini memiliki roadmap yang jelas dan tujuan zero CO2 emissions di tahun tertentu. Kemudian ION menggunakan standar keberlanjutan internasional TCFD yang diimplementasikan di seluruh cabang mereka. Kemudian ION memiliki sistem edukasi untuk membekali karyawan dalam pekerjaannya dan laporan keberlanjutan memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Kemudian untuk weakness-nya, mereka untuk dapat mengimplementasikan aturan dan tindakan tertentu, ION ini memerlukan sumber daya yang besar untuk penerapannya. Kemudian ION ini menghadapi tantangan dalam mengelola rantai pasok yang kompleks. Kemudian untuk opportunities, ION ini melalui jaringan dan sumber daya yang besar, ION dapat mengembangkan strategi keberlanjutan yang lebih baik lagi. Dan untuk trade, karena karena berita TCFD yang telah dibubarkan di tahun 2023, perusahaan ini perlu menggunakan standar yang nantinya akan dikembangkan oleh IFRS atau standar lain seperti GRI. Perubahan standar ini membutuhkan sumber daya juga untuk penerapannya. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu strategi ION ini memiliki tujuan dan langkah yang lebih spesifik daripada Bukalapak. Hal ini didisklose secara lengkap pada laporan keberlanjutan perusahaan. Karena perusahaan ION sudah berada lebih lama daripada Bukalapak, jaringan dan sumber daya ION ini lebih besar daripada Bukalapak. Target ION ini memiliki skala internasional dan membahas isu lingkungan secara detail. Jika dibandingkan dengan Bukalapak, isu yang dibahas ini lebih menekankan UMKM lokal dan juga ekonomi Indonesia. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk gap analisis yang terakhir yaitu analisis pemilihan topik ESG untuk kedua perusahaan. Di sini kalau misalnya kita lihat di kedua topik ini mungkin dapat kita lihat cukup berbeda signifikan karena meskipun di perusahaan di industri yang sama dalam praktiknya itu kedua perusahaan ini itu berbeda di posisinya. Perusahaan Bukalapak sendiri itu berada di bagian perantara antara penjual dan pembeli, sedangkan untuk perusahaan ION sendiri itu berada di bagian sisi penjualnya dalam proses transaksi jual beli. Dan kalau misalnya kita lihat di standar SASB, kedua perusahaan ini itu memang di industri yang sama, akan tetapi di sub industri yang berbeda. Untuk industrinya sendiri yaitu di industri consumer goods, dan untuk sub industrinya untuk perusahaan Bukalapak sendiri itu merupakan e-commerce, dan untuk perusahaan ION sendiri merupakan sub industri multi-line and spesialisasi retailers dan distributor. Lalu selanjutnya terkait topik yang dipilih oleh ION, di sini mungkin sudah dijelaskan Rinci tadi di bagian nomor pertama. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat terkait ketiga topik yang ada di 3 nomor teratas, yaitu terkait perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca. Mengapa ini dipilih oleh ION? Karena kan ION sendiri itu kan berbentuk toko yang biasanya itu berbentuk seperti mall, dan di mall sendiri itu kan terdapat mungkin AC atau mungkin lampu-lampu yang memerlukan energi yang cukup banyak dan nantinya dapat menghasilkan gas efek rumah kaca terhadap alam. Lalu terkait penggunaan energi juga, listrik juga diperlukan untuk dalam operasional perusahaannya, dan juga penggunaan bensin atau bahan bakar ketika mereka mengirimkan barang dari produsen ke tempat mall mereka, atau mungkin dari mall mereka ke konsumen. Dan yang terakhir yaitu terkait limbah. Mungkin di sini terkait penggunaan plastik yang masih cukup sering ditemui di mall yang ada di ION. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pemilihan topik ESG pada perusahaan Bukalapak. Di sini di ESG reportnya sendiri itu dijelaskan secara mendetail atau secara eksplisit topik apa saja sih yang menjadi topik penting bagi perusahaan Bukalapak.
Jadi di sini saya sudah menetapkan 7 topik yang mungkin cukup penting bagi Bukalapak sendiri. Yang pertama yaitu terkait konsumsi energi, terkait penggunaan listrik dan bahan bakar untuk mengaktifkan dan menjalankan web dari Bukalapak itu sendiri. Lalu terkait emisi yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar tersebut, lalu terkait gender equality, di mana dijelaskan di sustainability report-nya itu di Bukalapak sendiri itu sudah mencapai 41% pekerja wanita di bagian manajemen dan 82.000 untuk penjual yang ada di e-commerce Bukalapak. Lalu di sini mereka juga berfokus pada pemberdayaan UMKM dan cukup banyak sekali strategi yang dilakukan untuk pemberdayaan UMKM karena tujuan awal dari dibuatnya Bukalapak sendiri kan untuk memprioritaskan pemberdayaan UMKM itu sendiri. Lalu terkait tata kelola perusahaan, lalu ada topik terkait komitmen tidak mempekerjakan anak di bawah umur dan pekerjaan paksa, dan yang terakhir yaitu terkait data privasi karena basis transaksinya sendiri kan menggunakan elektronik. Mungkin dari ketujuh topik ini yang sudah dipaparkan di Sustainability Report Bukalapak sendiri, terdapat beberapa kekurangan, yaitu terkait isu data security, di mana mereka harusnya menjaga keamanan data dari pihak penjual ataupun pembeli ketika melakukan transaksi jual beli menggunakan mata uang digital. Lalu yang kedua yaitu terkait standar pada pengiklanan. Jadi di sini Bukalapak itu seharusnya lebih aware lagi terkait standar periklanan agar apa saja atau mungkin produk yang diiklankan di webnya itu dapat sesuai dengan standar atau mungkin regulasi yang ada di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh next. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi ESG Framework untuk Bukalapak. Next. Di sini ada 3 kategori dari framework yang direkomendasikan terkait dari environment, lingkungan, sosial, dan tata kelola atau governance. Untuk environment sendiri, Bukalapak menyikapi perubahan iklim dan keharusan korporasi untuk turut serta dalam menjaga lingkungan dengan mendukung UMKM atau industri mikro ramah lingkungan untuk berkembang. Dukungan ini bisa diberikan dalam bentuk teknis seperti pengolahan limbah cair, padat, dan gas, serta pengembangan teknologi yang lebih efektif bagi lingkungan dan penggunanya. Kemudian dalam aspek sosial, Bukalapak menjadi kolaborator bagi UMKM atau industri mikro dengan pemberdayaan berbasis teknologi dan pengembangan ekonomi. Akses informasi dan teknologi yang didapatkan pengusaha diharapkan dapat membuka insight dan wawasan pelaku ekonomi dalam mengembangkan bisnis dan menyejahterakan kehidupan sosialnya. Kemudian terkait aspek governance atau tata kelola, Bukalapak menerapkan tata kelola yang humanis dengan menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Perusahaan juga terus menjalin kerjasama positif dengan mitra strategis sebagai perwujudan perusahaan yang bermartabat dan mendapatkan output bisnis yang terbaik dan terus menjaga kelangsungan bisnis Bukalapak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya itu berkaitan dengan SG material topik dari Bukalapak. Next. Nah, topik ESG prioritas tinggi ini saya kelompokkan menjadi beberapa topik, yaitu yang pertama privasi dan keamanan data. Nah, privasi dan keamanan data ini menjadi semakin kritis di era digital yang perlunya pelindungan data pelanggan dan informasi sensitif perusahaan. Nah, ini merupakan prioritas utama untuk menghindari pelanggaran data yang dapat merusak reputasi sebuah perusahaan dan kepercayaan dari pelanggan. Terus yang kedua itu etika sebuah bisnis. Nah, etika bisnis ini melibatkan praktik bisnis yang jujur dan adil. Ini penting untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan termasuk pelanggan, karyawan, dan investor. Selanjutnya itu perubahan iklim dan emisi karbon ini mencakup aspek yang terkait bagaimana perusahaan mengolah dan mengurangi dampak mereka terhadap lingkungan dan iklim. Ini itu sistem inovasi. Nah, sistem inovasi ini berkaitan dengan pengembangan penerapan teknologi
proses dan pendekatan yang baru yang mendukung berbagai aspek operasional dan strategi perusahaan dengan tujuan untuk mendorong keunggulan kompetitif dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Selanjutnya yaitu tentang pembangunan sosial ekonomi. Nah, ini pembangunan sosial ekonomi ini membahas bagaimana perusahaan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi di komunitas tempat perusahaan Bukalapak ini beroperasi, yang mencakup beberapa aspek dari bagaimana operasi perusahaan tidak hanya menguntungkan bagi pemegang saham, tapi juga memberikan dampak positif bagi karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat secara luas. Selanjutnya itu tentang keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas. Ini membahas tentang upaya dan komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan beragam. Hal ini mencakup berbagai aspek, terutama keberagaman dalam tenaga kerja, kesetaraan akses, dan kesempatan, serta inklusi dalam pengambilan keputusan dan budaya perusahaan. Selanjutnya tentang struktur tata kelola. Ini struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Terus yaitu topik selanjutnya terkait revitalisasi pedesaan. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Bukalapak untuk meningkatkan kembali potensi yang ada di desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan tujuan yaitu mencapai tingkat kemakmuran yang setara dengan kota besar, sehingga masyarakat desa ini dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Terus yang terakhir yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Ini sebuah upaya yang penting untuk memastikan bahwa lingkungan kerja ini aman, sehat, dan kondusif bagi semua karyawan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang pada karyawan serta perusahaan. Next. Selanjutnya itu topik SG yang memerlukan perhatian, atau dalam kata lain topik SG dengan dampak tinggi terhadap pemangku kepentingan tetapi relevansi rendah bagi Bukalapak. Yang pertama yaitu penggunaan dan pengelolaan kemasan. Ini dalam kegiatan operasional Bukalapak ini menghasilkan banyak limbah kemasan yang mana setiap proses pengiriman barang sebagian besar menggunakan plastik dan bubble wrap. Terus kedua itu karena keanekaragaman hayati dan ekosistem, yaitu suatu upaya untuk memahami, mengelola, dan melindungi keragaman hayati serta integritas ekosistem sebagai bagian dari operasi bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, yang mana merupakan serangkaian tindakan dan komitmen untuk diarahkan dalam pelestarian keanekaragaman hayati dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Terus selanjutnya itu penggunaan air. Ini membahas berbagai aspek terkait dengan bagaimana perusahaan ini mengelola, memantau, melaporkan terkait penggunaan air di perusahaan. Topik terakhir yaitu transparansi dalam pelaporan. Ini mengungkapkan informasi yang jelas, akurat, dan komprehensif tentang kinerja keberlanjutan perusahaan kepada semua pemangku kepentingan. Oke, next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.